Sudah siap? Udah. Oke. Perhatikan ke sini lagi ya. Tadi kita sudah belajar tentang sumber energi. Sumber energi ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Sumber energi terbarukan dan Oke, sekarang kita bahas tentang transformasi energi. Oke, bisa terlihat di sana tulisannya? Bisa. Iya, bisa Coba Bapak. dibacakan siapa yang mau tuh. Transformasi energi adalah suatu proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi tidak akan hilang, namun hanya mengubah bentuknya. Nah, oke. Jadi, seperti yang sudah ditemukan oleh Joule, itu adalah seorang peneliti, seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa energi itu tidak akan hilang, tapi energi dapat berubah. Energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu energi. Energi adalah satu hal yang dapat berubah dari bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya di awal pembelajaran tadi, bilang apa ini? Setrika. Setrika itu sumber energinya apa? Listrik. Listrik, sumber energinya listrik. Nah, listriknya dirubah menjadi Panas. jadi energi listriknya itu tidak hilang. Energinya disimpan, dirubah, kemudian jadilah energi panas. Oke. Contoh yang ini tadi apa? Yang ini? Kipas angin. Sumber energinya apa? Listrik. Listrik. Nah, kemudian dirubah menjadi apa? Angin. Angin. Betul. Nanti Bapak tanya ya, nanti tapi akan Bapak tanya barang-barang yang ada di lingkungan kamu yang merupakan contoh dari transformasi energi. Nanti. Nah, kita bahas jadi transformasi energi itu tadi ya. Jadi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, yang akan kita bahas ini berkaitan dengan tumbuhan. Berkaitan dengan tumbuhan. Kamu lihat di sana, tumbuhan itu bisa makan dengan menggunakan satu alat yang ada di dalam daunnya. Alatnya itu disebut dengan klorofil. Kloroplas alatnya itu ya. Kloroplasnya itu mengandung satu zat yang dinamakan dengan klorofil. Klorofil itu apa sih? Klorofil adalah zat hijau daun. Makanya kebanyakan tumbuhan berwarna hijau daunnya itu karena apa? Karena daunnya mengandung klorofil. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi kenapa sih singkong daunnya berwarna hijau? Karena daun singkong mengandung satu zatnya itu dinamakan dengan klorofil. Klorofil. Nah, fungsinya itu apa? Di sini ada nih. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Di sini nih ada nih keterangannya. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia.
Itu disebut dengan fotosintesis. Nah, yang tadi Bapak sebutkan ini energi apa menjadi energi apa tadi? Ini energi apa menjadi energi apa? Energi listrik menjadi panas. Energi listrik menjadi energi panas. Betul. Nah, sedangkan di tumbuhan itu juga sama. Energi cahaya yang ada di matahari itu energinya dirubah menjadi energi kimia. Itu dirubah menjadi energi kimia. Jaringannya jelek ya? Iya, Bapak. Di bapaknya kayaknya. Maaf ya. Nah, ini prosesnya nih. Kamu lihat di sini. Prosesnya itu terjadi di dalam daun. Jadi fotosintesis itu terjadi di dalam daun. Daun. Nah, di dalam daunnya itu terjadi proses reaksi kimia. Apa aja sih? Nah, di sini nih. Cahaya mataharinya nih yang ada di gambar, itu ceritanya ini cahaya matahari menyinari daun, menyinari seluruh bumi, salah satunya adalah daun. Nah, cahaya mataharinya itu diambil oleh klorofil. Diambil oleh klorofil. Setelah diambil, daunnya juga. Halo? Setelah diambil, daunnya juga, itu kan di samping-sampingnya itu ada karbon dioksida. Di lingkungan sekitarnya itu ada karbon dioksida diambil juga. Nah, setelah itu di dalam akar nih, di dalam tanahnya juga ada air, H2O. Begitu ya. Jadi di sini nih, cahaya matahari diserap oleh klorofil. Kemudian ditambah dengan airnya dari dalam tanah, ditambah karbon dioksida dari lingkungan sekitar, kemudian akan berubah menjadi oksigen, O2, C6H12 plus ATP. Nah, ini adalah energinya. Jadi, si tumbuhan itu dapat memakan cahaya matahari, kemudian dirubah menjadi energi untuk kehidupan si tumbuhan. Nah, tuh untuk yang ada di klorofil. Kemudian kita akan bahas di bagian mitokondria. Lihat di sebelah sini. Tadi klorofilnya ya. Nah, di sini mitokondria. Mitokondria itu adanya di mana? Adanya di dalam sel. Adanya di dalam inti sel. Adanya di dalam sel, adanya di dalam sel. Perannya itu dalam respirasi sel. Jadi selnya itu akan melakukan pernafasan. Nah, di dalam mitokondria itu energi kimianya digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Nih, di sini nih kita lihat. Respirasi yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan di dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, dari respirasinya dihasilkan energi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat nih. Ini C6H12O6. Ini yang dihasilkan dari tadi tuh. Yang di sini nih. Nih, C6H12O6 sudah didapatkan. Nah, kita akan rubah. Kemudian ditambah dengan 6O2 atau oksigen, itu akan bereaksi menjadi 6CO2 karbon dioksida plus H2O, air nih. Kemudian akan berubah menjadi energi. Nah, ini nih
energi yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan agar hidup. Tumbuhan hidup, tumbuhannya dimakan oleh hewan, hewannya hidup. Hewannya dimakan oleh manusia, manusianya hidup. Jadi asal-usulnya itu berasal dari cahaya matahari. Energi cahaya matahari itu dimakan oleh tumbuhan oleh klorofil, kemudian nanti akan berubah menjadi energi. Energinya itu yang akan berguna bagi kehidupan di bumi. Itu untuk transformasi energi. Itu mitokondria ya. Nah, sekarang kamu perhatikan video yang akan Bapak putar. Perhatikan nih. Ini videonya menarik kata Bapak nih. Semoga saja waktunya cukup. Suaranya kedengeran nggak sih tadi videonya? Enggak, Bapak. Enggak. Coba ya, coba. Yang ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Enggak. Enggak juga. Sudah diperhatikan saja ya. Ya. Fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat silem atau pembuluh kayu berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh 2 sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru. Karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan.
Sedang untuk oksigen akan melalui stomata. Oksigen adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Nah, sudah ya. Itu adalah videonya. Nah, nanti silahkan kalian berkelompok. Nah, berkelompok, kemudian Bapak sekarang share LKPD-nya. Ini tugas ya, silakan kerjakan berdasarkan kelompok. Kalian bisa mengerjakannya dengan berdiskusi di WhatsApp, di grup WhatsApp. Nah, setelah itu nanti akan Bapak tanyakan tugas dari LKPD-nya. Nanti Bapak minta kalian berpresentasi, presentasi hasilnya seperti apa. Begitu ya. Bapak berikan waktu, silakan. Iya, Bapak. Nih, lihat di grup, Bapak sudah kirim, sebentar nih, Bapak kirim LKPD-nya. Sebentar. Nih, Bapak kirim LKPD-nya, silakan dikerjakan. Kerjakan secara kelompok saja. Nah, ini. Lihat di grup WA. Sudah ada ya? Ya, enggak. Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Ini Bapak beri waktu. Silakan digunakan sebaik-baiknya. Ya. Barangkali ada yang kurang paham, boleh nanya. Barangkali ada yang kurang paham tuh, nanya. Ada yang mau ditanyakan?
Sudah? Sudah atau belum kira-kira? Pak, LKPD-nya ditulis di buku. Yang mana? Gimana? Coba diulangi. LKPD. Oh iya. LKPD-nya ditulis di buku. Ya kan LKPD-nya bentuknya file. Bentuknya file ya. Jadi karena kalian di rumahnya tidak ada printer, jadi nanti hasil kerjaannya ditulis di buku saja. Oh, iya. Coba dikerjakan ya. What? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti tugasnya langsung kirim ke Bapak. Oh, tugasnya itu nanti pada akhirnya memang akan dikirim ke Bapak. Pada akhirnya. Ya. Tapi nanti perwakilan kelompoknya itu nanti coba tunjukkan ya melalui kamera, tunjukkan di sana. Kemudian coba secara singkat presentasikan apa yang sudah kamu buat gitu sih. Paham ya? Ya. Sudah? Sudah ya? Coba siapa dulu yang mau menunjukkan? Coba. Siapa dulu silakan. Ya silakan. Jangan malu-malu. Tunjukkan hasil kerjaannya seperti apa. Kemudian secara singkat saja silakan dijelaskan. Aslina atau Awalia atau ini ketua kelompoknya ya, atau Habibah atau Nurlailatul Kamila.
Silakan. Awal. Awal aja Bapak. Awal, silakan. Kelompoknya awalia, zizatun. Coba kelompoknya awalia zizatun hasilnya. Coba itu gambar apa-apa itu coba. Itu sudah kelihatan ya. Matahari. Oke, itu gambar yang pertama matahari. Kemudian apalagi itu di sampingnya itu apalagi? Cahaya matahari. Kemudian Iya. Terus yang itu pohonnya. Oh, pohonnya. Oke, itu ada tulisan di bawahnya tuh. Gimana coba? Bapak pengen tahu. Oh, nggak kelihatan di sini ya. Coba pengen tahu. Itu tuh cahaya matahari ditambah karbon dioksida ditambah air sama dengan oksigen dan glukosa. Glukosa. Oke, jadi itu hasil kerja dari kelompok awalia zizatun, betul ya? Itu adalah proses dari fotosintesis, walaupun memang prosesnya itu di sini karena mungkin menggunakan HP ya, jadi kurang jelas, tapi Bapak kira sudah kelihatan lah. Nah, itu proses fotosintesis bagannya. Kira-kira kelompok yang lain sudah ada? Bagus sekali untuk kelompok dari awalia zizatun. Terima kasih karena sudah mencoba memperlihatkan. Dari kelompok yang lain kira-kira? Bapak pengen lihat sekilas saja seperti awalia tadi. Ayo. Azlina. Coba. Nah, itu gimana tuh? Coba di kameranya pakai kamera belakang atau HP-nya ditengkurapkan ya mungkin. Kamera belakang. Coba iya dipakai kamera belakang, coba pengen lihat. Siti Nur Azlina tadi kelompoknya sudah. Coba lihat. Oke, coba dijelaskan coba gimana. Itu gambar apa tadi? Fotosintesis pada tumbuhan. Coba gambarnya Bapak pengen lihat. Ayo. Apa itu coba? Bapak pengen lihat Azlina gimana? Gambarnya saja, Bapak pengen lihat gimana? Iya, itu gambar apa tuh? Yang di atas tuh? Matahari. Matahari ada sinar mataharinya berarti ya. Di bawahnya itu gambar apa itu? Itu tuh di bawahnya air. Air.
Iya. Apa aja tuh? Kemudian ada gambar apa lagi tuh coba? Ada glukosa, oksigen, sama karbon dioksida. Iya, karbon dioksidanya ada di lingkungan seperti itu ya. Iya, oke lah. Itu dari kelompok Siti Nur Azlina. Walaupun memang tidak terlihat dengan jelas sekali. Coba dari kelompok yang lain. Satu lagi dari kelompok yang lain. Menunjukkan saja hasil kerjanya gimana. Siti Millatul Habibah itu ya. Iya. Itu gambarnya apa itu? Gambar yang paling atas itu sebelah kiri. Matahari. Iya. Kemudian di gambar sampingnya itu apa gambar sampingnya? Tumbuhannya. Oke. Tumbuhannya maksudnya memakan cahaya matahari ya. Oke. Oke lah, cukup lah. Terima kasih. Jadi itu adalah hasil LKPD-nya. Nanti lebih jelasnya difotokan, kemudian dikirim ke WA Pak Abu. Itu saja. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Ya, dulu atau Bapak. tidak? Tidak. Tidak? Ya. Tidak. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, Bapak pengen nanya dulu lah, sebelum kita tutup. Ini transformasi energi itu kan contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Kira-kira kalau tadi apa ya contohnya? Kalau kipas tadi dari apa jadi apa? Kipas angin. Dari listrik menjadi angin. Menjadi angin. Kalau lampu? Dari energi listrik menjadi energi cahaya. Iya, betul. Satu lagi. Emailnya kamu mana? Satu lagi. Email kamu mana? Blender, tahu blender? Tahu. Dari apa menjadi apa itu? Dari energi listrik menjadi gerak. Iya, betul. Nah, sekarang pembelajarannya Bapak cukupkan. Silakan Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini. Silakan. Jadi kesimpulannya tuh apa gitu tuh? Yang bisa disimpulkan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Awalia Zizatun mungkin? Awalia Zizatun. Atau enggak, coba yang lain. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini.
Pak, sinyalnya susah. Sinyalnya jelek tah? Iya. Oh, bener aja ya. Agak lelet. Coba eh, sudah mendingan atau masih nggak enak? Udah kok, udah enak. Sudah mendingan. Coba kesimpulannya apa kesimpulannya? Awaliyah Zizatun, boleh Awaliyah Zizatun? Sumber energi adalah Iya. suatu zat yang menghasilkan energi walau sedikit. Iya. Terus? Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan Iya. dan sumber energi tak terbarukan. Oke. Terus? Transportasi energi banyak terjadi kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, betul ya. Sebentar lagi akan mati, nanti Bapak minta sekali lagi masuk. Kemudian kita akan melakukan doa penutup. Ini 1 menit lagi sih berakhir. Oke ya. Iya, Bapak. Jadi itu adalah kesimpulannya.